Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema, kok nabung hutang bukan nabung pahala? Ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat kembali sebuah video tayangan ya. Ini sempat viral kemarin ini karena ada kakek sama nenek ya yang menjadikan cucunya sebagai jaminan hutang. Ini di tayangannya nih. Kisah seorang nenek menyerahkan cucunya untuk jaminan utang viral di media sosial. Belakangan diketahui kejadian itu terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Kabar yang beredar, si nenek memiliki utang belasan juta rupiah kepada dua pihak. Karena hal itu, si nenek menyerahkan cucunya untuk jaminan. Berdasarkan informasi beredar yang dihimpun tribunnewsbogor.com, persoalan utang piutang ini melibatkan tiga pihak. Pihak yang memiliki utang adalah nenek berusia 58 tahun yang mana dua cucunya dikabarkan diduga jadi jaminan utang selama 20 hari. Dalam kabar yang beredar, nenek ini memiliki utang sebesar 15,4 juta rupiah kepada si pemberi pinjaman 1 dan utang 4 juta rupiah ke si pemberi pinjaman 2. Kedua cucu laki-laki dan perempuan nenek ini dikabarkan diduga jadi jaminan kepada masing-masing dua pihak pemberi pinjaman tersebut. Jadi saya pertanyaannya cucunya yang mana tadi tuh yang dijaminin? Yang mana sih? Ini di belakang udah gede juga. Abi, Nah. jadi kalau cincin saya dipakai untuk jaminan tidak seberapa ya. Kalau Enggak, tapi Subhanallah. gini, saya pernah baca ya dalam Islam itu juga mengharuskan kalau bisa yang namanya berhutang itu ada jaminan. Nah pertanyaannya, jaminannya tuh apa sebenarnya? Apakah boleh kayak tadi cucu itu jadi jaminan? Ustaz Syah mau izin penjelasannya atau orang atau manusia gitu? Subhanallah. Tapi guruku Ustaz Maulana, Abi, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Maka subhanallah bentuk jaminan apa saja yang diperbolehkan dalam Islam namanya rahan atau yang namanya marhun gitu ya. Marhun bih subhanallah. Ada murtahin ya ada rahin. Marhun inilah barang jaminan itu. Barang jaminan. Jadi yang disebutkan adalah barang yang bisa dimanfaatkan atau yang bernilai. Maka kalau manusia tidak masuk akal menjadi jaminan hutang. Bagaimana mungkin cucu menjadi jaminan hutang. Dan yang sesuai dengan syariat disebut dengan rahan. Atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau sesuatu yang menjadi jaminan hutangnya. Maka subhanallah yang pertama jenis jaminan. Satu ada jaminan yang perlu perawatan. Ada jaminan yang tidak perlu perawatan. Kalau jaminan yang tidak perlu perawatan, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Misal handphone perlu perawatan nggak? Paling dicas gitu ya. Paling dicas ataupun misalnya kalau jadi barang jaminan nggak dicas pun nggak apa-apa. Biarin aja mati itu. Kapan bisa dipakai nih handphone? Kalau misalnya udah habis temponya. Diberikan handphone itu kepada orang yang tadi pinjam duit. Dikatakan ini handphonemu, sekarang waktunya engkau bayar hutangmu. Saya belum bisa, tahanlah lagi handphone itu. Maka dipegang lagi sebagai jaminannya. Subhanallah. Kemudian ada barang yang harus atau butuh perawatan. Misalnya motor atau mobil misalnya harus dipanasin tiap hari. Maka dimanfaatkan sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Karena yang mengeluarkan biaya perawatan adalah yang mempunyai barang tadi. Atau yang berhutang tadi. Berarti menjadi tanggungan dia untuk merawatnya. Berarti biaya bensinnya adalah kewajiban daripada yang berhutang. Dan itu pun hanya sesuai untuk dipanasin saja. Bukan untuk dipakai cari duit. Bukan untuk dipakai jalan-jalan mobil orang yang menjadi jaminan tadi. Misal tadi ada sawah yang menjadi jaminan. Maka sawah yang menjadi jaminan atau yang menjadi marhun tadi, ya maka sawah ini boleh nggak digarap? Boleh digarap sesuai dengan kesepakatan yang memberi hutang, tapi yang diberikan jaminan tadi harus bayar sewa menggarapnya. Misal biaya sewanya dalam 1 bulan adalah misalnya 1 juta rupiah. Maka setiap menggunakan barang jaminan tadi setiap bulannya maka harus dipotong 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Hingga nanti pas pembayaran hutang misal si minjam tadi hutangnya 10 juta. Maka dipotong berapa lama dia juga garap sawah tersebut. Maka subhanallah segala jenis kelebihan dalam hutang piutang itu adalah riba. Yakni hukumnya adalah haram termasuk
untuk menggunakan barang jaminan, maka ini tidak diperbolehkan. Nah sekarang jatuh tempo ternyata tidak bisa melunasi hutangnya. Apa yang harus dilakukan dengan barang gadaian tadi atau barang jaminan tadi? Maka barang jaminan ini dilelang, dijual. Kalau harganya tidak mencapai dengan pembayaran hutang, maka yang berhutang harus menambah. Tapi kalau harganya ternyata lebih daripada jumlah hutangnya, maka yang tadi menjualnya, yang tadi memberi hutang, maka dia harus mengembalikan kepada yang punya barang tadi. Maka subhanallah, Islam itu tidak pernah menzalimi baik yang berhutang atau yang pemberi hutang. Maka tidak boleh sama sekali ada kelebihan, termasuk diantaranya pemanfaatan barang jaminan. Karena kalau ditanyakan, tapi Ustadz yang ngasih jaminan ikhlas, ya pasti ikhlas karena terpaksa daripada nggak dikasih hutang. Subhanallah. Maka disinilah Islam sangat menjaga supaya tidak ada kezaliman di dalamnya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi harus barang ya Ustaz Syami ya. Iya. Kalau cucu juga kalau misalnya dilelang nggak mungkin. Gimana Enak mau di aja bilang gitu ya. perdagangan manusia namanya. Makanya. Nah kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah kalau kita bicara masalah tentang orang yang memberi hutang. Ini saya pernah dengar nih Abi, mohon izin. Itu katanya dalam Islam wajib kita menagihnya. Karena kita menyelamatkan orang itu dari murkanya Allah dan juga nanti perhitungan di hari akhirat kan gitu. Nah pertanyaannya kalau seandainya orang yang ngutang ini dia tuh nggak punya apa-apa untuk bayar dan juga nggak ada sesuatu yang bisa dijaminin. Nah sedangkan orang yang ngasih utang ini nggak ikhlas kalau untuk mengikhlaskan gitu aja gitu loh, nggak ridho gitu. Nah itu bagaimana solusinya Abi? Ya, bismillah. Iya, Terima tafadhol, kasih Bi. Mas Fadli. Izin Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di sini dan di acara atau program ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah Amin, kumpulkan amin, kita di ya surganya. Allah. Amin, Amin, ya ya Rabbal Alamin. Subhanallah, kalau kita melihat ternyata ya Islam ini mengatur indah sekali. Yang punya hutang wajib bayar, yang piutang wajib nagih. Ini sama-sama wajib dua-duanya. Dan pegang baik-baik hal yang terindah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu mengatakan, bahkan sebelum wafatnya Rasulullah katakan, man qad akhadtu minhu malan fahadha mali liyakhud minhu. Siapa yang pernah aku pinjami uangnya maka tagihlah padaku dan ini hartaku. Bahkan seakan-akan dengan informasi kalimatnya, ayo jangan lupa kita yang pernah punya utang, tolonglah ingatkan kepada seseorang, tagih dong. Karena kalau nggak ditagih kadang-kadang punten, kebablasan dan keenakan. Rasulullah senang ketika diingatkan, ya Rasulullah engkau pernah berhutang kepadaku. Rasulullah sambil memeluknya mengatakan, alhamdulillahilladzi najauta. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan terima kasih engkau yang telah menyelamatkan aku. Atau kalimatnya, engkau telah menagih kepadaku berarti kau telah menyelamatkan aku. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang singkat. Ternyata Islam ini memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang meminjamkan ataupun yang memberikan pinjaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan indah kata-kata indah. Inna salafa yajri ala majri apa? Syatradainihi. Masya Allah. Dengan mengatakan kata-katanya, orang yang meminjamkan uang sebenarnya dia seperti bersedekah dengan setengah jumlah yang dia berikan. Selama belum dibayar. Seseorang minjam, misalnya ada orang minjam, tolong dong pinjam 1 juta, begitu diserahkan kapan dibayar, nanti Kamis depan saya bayar. Insya Allah dikasih 1 juta, maka selama sampai hari Kamis depan, dia seperti tiap hari bersedekah 500 ribu. Masya Allah. Sedekah tiap hari 500 ribu, setiap hari 500 ribu. Nyampailah hari Kamis, kita bilang, tagih, mana kamu kan janji hari Kamis akan bayar. Dia bilang, maaf saya belum bisa. Maka dia mulai hari itu dengan mengatakan, Kamis depan lagi deh, saya tagih. Berarti dari Kamis kedua sampai Kamis ketiganya ini, dia seperti tiap hari sedekah jumlah sempurna 1 juta tiap hari. Masya Allah. Maka wajar kalau beberapa orang mengatakan, saya lebih baik minjemin daripada apa? Daripada namanya apa? Bersedekah. Subhanallah. Ada beberapa pendapat demikian. Kenapa? Pahalanya luar biasa sekali. Maka kalimatnya yang indah ketika mengatakan, aduh saya bagaimana nagihnya ya. Gak enak. Nah itulah kadang-kadang orang yang meminjam. Ketika minjam melas tapi ketika ditagih ngegas. Itu kan bahaya ya. Jadi gak bisa untuk dipinta. Akhirnya punten. Lihat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang memudahkan kepada orang yang meminjam kepada kita, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat.
ada satu kisah yang sangat luar biasa. Orang kaya, ini dalam hadis Rasulullah SAW meminjamkan. Lalu anaknya bilang mengatakan, ya saya tagih ke sana ya, ayah saya tagih ke sana ya, kan dia punya utang sama ayah. Orangnya bilang mengatakan, tagih aja tapi kalau dia belum dapat bisa bayar nggak apa-apa, sebisanya saja. Di akhirat ternyata begitu Allah tanya dengan mengatakan, apa yang bisa kau lakukan? Dia bilang, saya nggak bisa apa-apa, cuman saya membebaskan orang-orang yang kapan bisa bayarnya. Allah katakan, kalau gitu aku mudahkan kamu untuk menjadi ahli sorga seperti engkau mudahkan Amin. orang lain saat di dunia. Jadi intinya dengan mengatakan mungkin kepada orang yang meminjamkan, tolonglah lega hati untuk bisa punten istilah memberikan kesempatan yang lebih karena itu berpahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Allah barik fiik. Masya Allah, luar biasa ya. Kira minjem melas pas Aduh. ditagih ngegas gitu ya. Itu itu ada siapa istilah ya? baru nih, quote baru, Istilah quote baru. baru. Oh, iya. Ya luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Masya Allah luar biasa ya. Gila masalah utang piutang ini pertanyaannya juga banyak nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita langsung masuk ke pertanyaannya yang pertama dari Instagram hamba Allah. Ya bismillah mohon disamarkan nama saya. Alhamdulillah udah disamarkan. Saya punya kesalahan di masa lalu yaitu hutang riba bank. Saya berniat menabung untuk melunasi karena takut umur saya tidak lama. Tapi utang saya masih ada. Tapi orang tua menyarankan tidak usah dilunasi lebih cepat. Bagaimana menyikapi Ustadz? Nah terima kasih Ustadz Syah mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya hutang ya dipercepat untuk membayarkannya. Maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau orang tua melarang untuk melunasi cepat, mungkin orang tua tidak tahu alasannya. Maka sampaikan dengan baik kepada orang tua bahwa ini namanya hutang ayah, ini namanya hutang ibu. Maka saya ingin segera untuk melunasinya karena saya tidak tahu kapan saya mampunya untuk melunasi hutang ini. Jangan sampai saya tunda, ternyata nanti saya sudah tidak kuat lagi untuk membayar angsurannya. Maka silahkan hutang tetap hutang, semakin cepat dilunasi akan semakin baik. Dan kalau misalnya tidak bisa dilunasi, maka subhanallah ini adalah suatu kecelakaan bagi kita. Sedangkan kita mampu untuk melunasinya. Ada orang yang sengaja menunda-nundanya padahal dia mampu untuk melunasinya. Maka inilah yang tidak baik. Bahkan dikecam dan dicap sebagai sarik, seorang pencuri jikalau memang dia tidak mau untuk melunasinya. Maka silahkan dilunasi dengan cepat, tinggal disampaikan dengan baik kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram masih dari hamba Allah juga nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Ustazah. Izin bertanya, bagaimana jika kita lupa akan hutang materi ataupun hutang janji kepada seseorang? Dosa nggak Ustadz ya? Jika lupa, bagaimana caranya agar hutang itu terhapuskan agar tidak memberatkan ketika di akhirat? Ketika dimintai pertanggungjawaban, mohon namanya tidak usah disebutkan. Enggak kok, nggak saya sebutkan. Terima kasih ya. Dia dijawab sama Ustadz Maulana mohon izin dengan tausiah nih. Saya udah nggak sebutin nama. Ustadz jangan sebutin namanya, tak keceplosan lagi. Silakan Ustadz. Izin Nabi, izin Musasam. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Ketika orang berutang kepada orang yang sudah tidak tahu keberadaannya, maka camkan ini. Mohon maaf, solusi utang itu cuma dua. Mau tahu? Mau. Solusi utang itu cuma dua. Ya apa tuh Ustadz? Bayar atau minta ridhonya. Oh. Solusinya cuma dua. Engkau bayar utang itu atau kau cari orang itu untuk minta ridhonya. Itu aja. Maka ketika mau membayar utang tapi ternyata orang yang kita punya utang itu nggak tahu keberadaannya. Maka tetap harus ada niat untuk membayarnya dan ada usaha mencari orang itu. Aku mau bayar tapi nggak pernah ke sana kan? Sama aja. Jadi harus ada niat, sekali lagi harus ada niat dan ada usaha untuk mencari orang itu. Tapi Pak Ustadz aku udah cari kemana-mana tidak dapat, aku cari kemana-mana tidak dapat. Cari ahli warisnya. Kau bayar sama ahli warisnya. Jamaah. Yeay. Tapi aku udah cari ahli waris yang gak ada juga Ustadz. Maka kalau begitu bersedekahlah dengan niat untuknya. Masa sih Ustaz? Iya, engkau sedekah dengan niat tentunya, tapi dengan catatan.
Kalau engkau sudah ketemu dia lagi, engkau harus solusi dua lah tadi. Apa tuh? Bayar atau minta ridhonya. Oh, enak aja kalau utangnya banyak nggak usah minta ridho. Tunggu dulu, Iya, ya iya, Allah. iya, iya. Apa sih? Tidak semua masalah itu ada padamu. Aku kan membahas ceramah ini secara umum. Iya. General. Sekalian kan? Enggak, iya, Mau iya. ridoin jadinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ada orang, jadi usaha-usaha inilah yang harus kita lakukan. Tapi kan aku sudah mencarinya, tapi Anda harus bayar. Tapi kalau memang sudah tidak dapat, bolehlah bersedekah sejumlah utang yang engkau punya. Punya utang 100 juta, kalau begitu Anda bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang punya utang itu, punya uang itu. Kemudian setelah tiba-tiba, sudah kau sedekahkan hari ini, besok ketemu, matilah kau. Ditagih juga tetap bayar. Kita tidak ada, kata orang itu, bayar utang. Saya sudah bersedekah kemarin, nggak ada urusan, penting bayar. Waduh, nah itu. Jadi solusi untuk penyelamatan. Karena ketika ada orang memang tidak ada niat untuk membayar, maka dikategorikan menghadap kepada Allah dengan status sebagai pencuri. Mau nggak? Menghadap kepada Allah dengan status sebagai pencuri. Dan bahayanya ini, betul tadi kata Abi Maki, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan sampai kita menjadi orang muflis. Apa itu? Habis pahala salat kita. Habis ibadah-ibadah kita untuk membayarkan utang. Karena nanti dari kemudian itu ada namanya Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Di mana semua akan diperhitungkan. Semua akan dihitung. Berapa utangnya berapa. Dan di akhirat tidak berguna lagi dinar dan dirham, apalagi rupiah. Tidak berguna. Yang berguna itu adalah pembayaran berupa pahala. Kalau ternyata sudah habis pahalanya, udah dibagi-bagi untuk bayar utangnya, maka akan dibayarkan apanya? Dosanya orang yang punya utang itu, engkau akan diberikan padamu. Makanya selesaikan dari sekarang. Makanya jangankan 1 hari, 1 menit kau sudah bayar utang dengan bersedekah. Tiba-tiba dia datang, harus kau tetap bayar sama dia. Makanya hati-hati kalau mau sedekah, lihat dulu. Ini kira-kira orangnya datang enggak? Jangan sampai 2 kali bayar. Iya, terima kasih Jatuhnya banyak 2 Ustaz kali bayar. Maulana. Tapi luar biasa tadi Abi ya, makasih banyak. Iya, tapi saya punya pertanyaan buat Abi. Abi, Gimana? katanya gini Bi, dalam Islam itu kalau orang yang punya utang riba itu akan sulit katanya bayarnya Bi. Pokoknya mah kieu Ustaz Maulananya, upami masalah riba mah ulah caket-caket lah bahaya pisan Ya begitu tahun mah. itu maket deh tahu aja lalu nu pengaruhi alenu untuk Pas, nu gitu pisan. nu pada Mohon. cek nu pada cek alenu nu pas apa mana aja ku tuh pada sahabat di sini Nah, pun Jamaah, di sini sebentar, mah pakero ini kok gitu. beda bahasa Amawi bisa ulah nyambung ya. caket-caket Tapi riba saya bahaya yang nggak pisan nyambung. teh. Iya. Makro, Kalau ulama gitu, pakai hati kayaknya deh. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Maka Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Indah. gapa permasalahan Alhamdulillah. nyama penyawana makin tapi dia malelo aja itu. Subhanallah.